Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan tempat duduknya. Saya silakan dipimpin berdoa. Pelajaran dimulai. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Semoga doa yang sudah kita panjatkan dapat bermanfaat untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Yang tidak hadir Ana Budia sakit. Oh, Ana hari ini tidak hadir, sakit. Jadi sekarang kita doakan bersama-sama semoga Ana lekas sembuh dan minggu depan bisa bergabung dengan kita kembali. Baiklah, kalau begitu hari ini kita mulai pembelajarannya ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang suatu barisan bilangan yang disebut dengan barisan aritmatika. Kira-kira kalian sudah pernah dengar apa belum? Belum, Bu. Hari ini kita akan belajar cara diskusi kelompok. Nah, nanti Ibu sudah siapkan LKPD untuk kalian kaji bersama. Kemudian di akhir pembelajaran kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman kalian. Paham? Paham. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini, yakni yang pertama, mengidentifikasi sifat atau ciri dari barisan aritmatika. Yang kedua, menentukan rumus umum suku ke N suatu barisan aritmatika. Yang ketiga, mengkaitkan antara konsep bilangan barisan aritmatika dengan konsep lain dalam masalah matematika. Yang keempat, mengemukakan ide penyelesaian masalah barisan aritmatika dengan berbagai cara. Yang kelima, memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham? Paham. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di depan. Yang pertama, gambar 1. Yang kedua, gambar 2. Yang ketiga, gambar 3. Kira-kira dari ketiga gambar tersebut, itu gambar apa ya? Speedometer, Bu. Nah, betul sekali, gambar speedometer. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Dari gambar 1, kira-kira speedometer apa ya? Untuk kendaraan jenis apa ya kira-kira? 1 dan 2 menunjukkan gambar speedometer motor, Bu. Nah, betul sekali yang jawabannya Mbak Caca. Nah, sekarang coba diperhatikan lagi. Perbedaan speedometer motor pada gambar 1 dan 2 kira-kira apa? Skalanya, Bu, menunjukkan sisi mesin yang berbeda. Gambar 1 110 cc dan gambar 2 150 cc. Jawabannya Mbak Caca, beri tepuk tangan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang coba perhatikan lagi gambar yang ketiga. Kira-kira gambar yang ketiga ini speedometer untuk kendaraan jenis apa? Bu, batas kecepatannya sangat tinggi. Ya, betul sekali. Nah, sekarang coba diperhatikan lagi. Kira-kira di sini apa uniknya dari angka-angka yang ada di speedometer? Uniknya ada angka 0, 20, 40 di setiap stripnya. Nah, sekarang kira-kira kenapa kok di speedometer itu ditulisnya angka 0, 20, 40? Kenapa kok tidak 1, 2, 3 sampai 160? Kira-kira kenapa? Mungkin kecepatan rata-ratanya pada angka tersebut. Nah, terus kira-kira kenapa kok tidak ditulis 1, 2, 3 sampai 160? Kenapa kok hanya ditulis 20, 40, 60? Kira-kira kenapa anak-anak? Saya, Bu, agar bacaan MPH-nya dapat terbaca.
Ya, betul sekali. Sekarang, selain alasan yang rasional yang disampaikan Mbak Vina tadi, kira-kira ada pola tersendiri untuk speedometer tersebut? Kan dari 0, 20, 40. Kira-kira polanya bagaimana menurut anak-anak? Yang nampak pada speedometer tersebut berkelipatan 20, Bu. Betul sekali. Jadi tadi di speedometer ada angka 20, 40, itu merupakan kelipatan dari 20. Dan ketika kita lihat angka-angka yang berdekatan, selisihnya selalu sama. Nah, selisih dari angka atau nilai yang berdekatan disebut dengan beda. Nah, terus pola bilangan yang seperti tersebut dinamakan dengan barisan aritmatika. Jadi, pola barisan bilangan aritmatika bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti tadi yang kita pelajari, yakni untuk speedometer, terus juga untuk timer ketika lampu merah. Jadi, untuk beda di barisan bilangan aritmatika tidak selalu positif, tapi juga bisa negatif. Contohnya ya seperti tadi, pada hitungan mundur untuk ini ya, ketika lampu merah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan perhatikan berikut ini. Kasus yang pertama, bayangkan Anda seorang penumpang taksi. Anda harus membayar biaya buka pintu sebesar Rp15.000 dan argo Rp5.000 per kilometer. Pertanyaannya, berapakah ongkos taksi yang harus Anda bayar apabila telah menempuh jarak 5 km, 10 km, dan 50 km? Bu, kalau 5 km, 10 km masih bisa dihitung manual, Bu. Tapi kalau 50 km prosesnya panjang. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Saudari Caca. Kalau semisal kalian bisa menghitung manual, coba kalian maju ke depan untuk menghitung manual yang 5 km sama 10 km. Silakan, ada yang mau maju? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Vina maju ke depan. Sejauh 10 km ongkosnya 65.000, Bu. Ya, baik. Betul teman-teman? Betul. Mbak Vina bisa kembali ke tempatnya? Nah, sekarang kita sudah dapatkan ongkos untuk 10 km. Lalu bagaimana untuk yang 50 km? Pasti kalian bingung bagaimana cara menulisnya. Silakan buat kelompok. Lalu setiap ketua kelompoknya silakan ambil LKPD ke depan. Paham? Paham. Ini ya, Iya, Bu. dikerjakan dengan baik.
20.000 merupakan urutan pertama dalam barisan. Disebut dengan suku ke-1 dan dilambangkan dengan U1. Sering juga dilambangkan dengan A. 25.000 merupakan urutan kedua dalam barisan tersebut. Disebut suku kedua dan dilambangkan dengan U2. 30.000 merupakan urutan kedua dalam barisan. Disebut suku ketiga dan dilambangkan dengan U3. Dan seterusnya. Berapakah suku keempat dan suku kelima? Oh, jadi ini tinggal tambah 5.000 aja. Jadi ini 35.000. 35.000 ditambah 5.000 jadi 40.000. Ini suatu bilangan yang tetap ditambah agar didapat bilangan di depannya. Bilangan tetap itu disebut selisih atau beda. Oh, jadi bedanya dilambangkan dengan B. Beda untuk barisan di atas adalah berarti 5.000 ya? Ya. 5.000. Suku keempat dari barisan bilangan tersebut dan dilambangkan dengan U4 adalah 35.000. Dan suku kelima berarti U5 dan hasil 40.000. Sehingga ongkos taksi setelah menempuh jarak 5 km adalah 40.000. Barisan bilangan yang memiliki ciri atau sifat seperti yang telah dipaparkan selanjutnya disebut sebagai barisan aritmatika. Berdasarkan identifikasi sifat atau ciri khas dari barisan aritmatika, didefinisikan apakah barisan aritmatika itu Apa ya barisan aritmatika? Ada yang bingung? Bu, barisan aritmatika itu secara sifat dan ciri itu bagaimana ya? Tadi kan kalian sudah mengerjakan yang di awal. Kira-kira kalau dilihat itu tadi kalian belajar tentang beda. Beda itu kan selisih. Selisihnya setiap barisannya pola bilangannya sama enggak? sama? Nah, jadi bisa kalian tuliskan suatu barisan yang memiliki selisih yang sama di antara dua suku yang berurutan. Paham? Paham. Oke, bisa ditulis. Lalu dilanjutkan ya. Iya, Bu. Sekarang kita disuruh menentukan dari 4 ke 10 km. Jadi kan selisihnya 5. Jadi yang 4 km itu 35. 5 km 40, 6 km 45, 7 km 50, 8 km 55, 9 km 60, 10 km 65. Jadi jumlahnya apa menempuh jarak 10 meter itu 65.000 ya? Iya. Jadi U5 40 sama dengan 20 ditambah 20 Sama dengan 20 sama ditambah dengan 20 ditambah 4 dikali 5. Terus U6 45 sama dengan 20 tambah 25. Terus ditambah 5 kali 5. U50 20 ditambah 49 dikali 5 sama dengan 265. Umum pola barisan aritmatika ongkos taksi UN 20 plus 6 min N min 1 kali 5 sama dengan 20 plus 5N min 5 sama dengan 5N min 15. Sudah selesai semua? Sudah, Bu, tinggal 1. Nah, coba Ibu lihat. Yang ini tadi, yang ini baliknya. Nah, ini sudah dapat rumus umum pola barisan ongkos taksi ya. Jadi kalian setelah ini coba diterapkan untuk mencari rumus umum dari barisan aritmatika. Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, setelah dikerjakan, kalau sudah selesai, dipersiapkan untuk presentasi. Siap ya? Siap. Oke, baiklah.
Kira-kira sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai semua, silakan dipersiapkan untuk presentasi ya. Nanti satu kelompok silakan maju perwakilan satu orang. Mengerti? Mengerti. Kelompok satu silakan maju ke depan. Dan hasil diskusi kelompok kami, beda atau selisih untuk barisan di atas adalah 5.000. Sehingga ongkos taksi setelah menempuh jarak 5 km adalah 40.000. Kesimpulannya, barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki selisih atau beda yang sama di antara dua suku yang berurutan. Nah, kita isi di kolom tersebut ya. Untuk yang 10 km ya? Ya. Itu ya, betul diisi. Diisi lalu kita dapati rumus ongkos yang akhirnya Sudah ditulis rumus ongkos taksinya bagaimana? Untuk persamaan pola bilangan sama dengan 5N min 15. ditulis. Ini rumus UN ongkos taksi. Judul atasnya Rumus suku ke N N ongkos ongkos taksi. ya. Dan untuk rumus umum dari barisan aritmatikanya adalah UN sama dengan A plus kurung N min 1 kali B. Ini rumus umum. Rumus umum A barisan aritmatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semua. Ya, boleh duduk. Oke, ini dia sudah ditemukan rumus umum dari barisan aritmatika, yakni UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B, di mana A ini adalah U1 dan B-nya adalah didapat dari UN min UN min 1. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yakni ada 3. Yang pertama, kalian bisa menemukan rumus umum dari suatu barisan aritmatika. Yang kedua, kalian mampu menemukan beda atau selisih dari dua bilangan yang berurutan. Yang ketiga, kalian mampu menerapkan barisan aritmatika ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pembelajaran kali ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Sampai bertemu besok dengan materi deret aritmatika. Jadi Ibu mohon kalian pelajari di rumah apa itu barisan atau deret aritmatika. Paham? Paham. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan coba dikerjakan di rumah. Buku paket halaman 25. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.